Ya, terima kasih kepada Pak Sunarto atas kesempatannya dan juga terima kasih juga kepada Dr. Eka Wahyu ya yang sebagai Ketua PIKTI yang telah menyelenggarakan kegiatan acara ini. Ya, terima kasih juga kepada MC dan seluruh peserta yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar pada sore hari ini. Ya, perkenalkan nama saya Arya Pranando. Ya, mungkin saya di sini termasuk yang masih junior ya, masih junior. Mungkin dibanding rekan-rekan yang lainnya yang sudah lebih senior ya. Tapi saya di sini akan ya sekedar sharing ya, sharing pengalaman saya selama praktek ya walaupun belum begitu lama. Ya semoga bisa istilahnya bisa ya membagikan cerita-cerita, sedikit cerita ya sebagai tambahan pengalaman bagi teman-teman semua. Oke, saya tidak akan lama-lama juga ya, slide-nya nggak gitu banyak ya. Nah ini menyambut awal tahun baru ya dengan ginjal yang sehat. Ya kita nih sudah nggak terasa ya, nggak terasa. Ini sudah mau akhir tahun ya, perasaan baru kemarin ya banjir-banjir awal tahun, sekarang sudah tiba-tiba udah akhir tahun lagi ya. Oke, kita langsung masuk aja. Bagaimana kita menyambut awal tahun baru dengan ginjal yang sehat? Nah kita ya pada seminar webinar kali ini kan topik kita adalah penyakit ginjal ya, gagal ginjal. Ya, kebanyakan orang-orang sekarang begitu mendengar ya menderita sakit ginjal itu sepertinya itu sudah kayak mimpi-mimpi buruk ya, langsung kayak tuh dunia tuh udah kayak runtuh. Mungkin 11-12 ya kalau seseorang didiagnosa kanker ya, atau mungkin didiagnosa penyakit yang sulit disembuhkan ya, yang mesti berobatnya tuh mesti mungkin seumur hidup ya. Apalagi kita tahu ya, sakit ginjal, apalagi kalau si dokternya udah bilang mesti cuci darah ya, itu istilahnya tuh seakan-akan udah inilah apa udah pintu pintu tertutup ya, untuk semua harapan tuh tertutup ya, jadi cuci darah ya sampai seumur hidup ya, nggak ada harapan lain ya. Tapi apakah seperti itu ya dalam TCM ya? Apakah secara istilahnya pengobatan tradisionalnya atau Chinese medicine bisa ada harapan lain ya, selain dari cuci darah? Nah, berikut saya akan sharing sedikit kasus ya yang saya temukan. Nah, itu contoh yang pertama ya, ini adalah seorang pria. Ya, jadi pria usia 68 tahun. Ya, jadi beliau ini sudah melakukan cuci darah selama 7 tahun lamanya ya, sudah 7 tahun lamanya. Ya, dan dengan pemeriksaan secara medis fungsi ginjalnya itu dikatakan sudah 0% ya, 0%. Ya, jadi sudah tidak bisa, pokoknya tidak bisa berfungsi lagi. Ya, sama sekali tidak bisa berkemih. Jadi selama 7 tahun ya beliau hanya cuci darah aja ya, seminggu 2 kali, dan sama sekali tidak bisa kencing sama sekali. Ya, lalu selama cuci darah pun ya hemoglobinnya, HB-nya dan tekanan darahnya sering drop. Ya, jadi beliau itu sering transfusi ya, transfusi darah berkantong-kantong untuk menaikkan HB-nya dan tekanan darahnya. Tekanan darahnya bisa drop sampai 60 per sekian. Ya, bahkan HB-nya bisa drop sampai 5 ya. Jadi sering pingsan. Ya, jadi karena tubuhnya ini sering drop ya, jadi istilahnya kalau kita kayak punya laptop atau punya HP gitu ya, itu sering mati mendadak gitu ya. Nah ini orang ini seperti itu, jadi kalau lagi tengah jalan tuh bisa tiba-tiba tuh kayak mau pingsan aja gitu ya. Jadi kalau dia udah rasa-rasa mau pingsan tuh dia sering tuh di tengah jalan pasti dia baring gitu ya, entah mau di trotoar ya atau dimanapun, kalau dia bisa baring dia pasti baring karena ya, tubuhnya tuh bisa drop mendadak. Maka dia kemana-mana tuh harus dijaga dan diantar oleh anaknya ya. Ini adalah contoh kasus satu gagal kronis, dan ya, ketika beliau datang ke tempat saya melakukan pemeriksaan, ya saya temukan ternyata memang mutu darahnya, mutu darah pada organ livernya yang sangat parah ya, kalau saya bilang sangat parah, sangat jelek. Dan dari hasil diagnosa secara TCM tersebut, saya resepkan makan sayur bayam.
ya makan bayam. Ya, mungkin sebagai tambahan ya, saya walaupun istilahnya Chinese medicine ya, saya sekarang sedang lebih memfokuskan terapi dengan makanan, ya makanan sehari-hari. Jadi food therapy based on TCM, ya based on Chinese medicine. Ya, ya buat sayur bayam. Jadi saya tidak memberikan herbal apapun, ya tidak memberikan herbal apapun. Nah hasilnya dalam pengobatan selama 7 bulan tersebut, HB dan tekanan darah sudah sangat jarang sekali drop, ya bahkan mungkin hampir tidak pernah ya. Saya tidak pernah lagi mendengar dia keluhan apa namanya mesti transfusi lagi berkantong-kantong, tuh nggak pernah lagi. Ya sudah tidak pernah transfusi lagi, tekanan darah sudah lebih stabil ya, HB juga makin meningkat ya, stabil, kualitas itu membaik, dan sudah tidak pernah lagi pingsan ya, sudah nggak pernah pingsan lagi dia tuh. Jadi kalau kemana-mana sekarang dia udah pergi sendiri tuh, naik motor pula ya, naik motor pula. Jadi sebelumnya tuh dia kemana-mana, apalagi dia kalau cuci darah kan masih bolak-balik ya, dia tuh sebelumnya tuh selalu pasti diantar anaknya. Sekarang dia udah cuci darah udah pergi sendiri ya, pergi sendiri, kadang naik angkot ya, kadang naik motor ya, pokoknya udah beda deh ya. Dan bahkan sekarang dia sudah mulai bisa berkemih ya, walaupun sedikit ya, setelah 7 tahun sama sekali dia tidak bisa berkencing ya, tidak bisa berkemih sama sekali ya, dan dia sangat kaget ya, sangat terkejut ya. Jadi ini sayur bayam bisa ini. Lalu untuk kasus yang kedua ya, untuk kasus yang kedua adalah kasus penurunan fungsi ginjal. Nah ini kasus yang baru ya, jadi dia ini masih belum sampai cuci darah, tapi fungsi ginjalnya terus menurun ya, sama mungkin tadi seperti kasusnya Sensei Agus ya. Jadi dia sudah ke dokter kemana-mana ya, karena fungsi ginjal terus menurun, kreatininnya terus naik ya, dokter mana-mana diobatin kemana-mana tetap naik ya. Jadi dia khawatir sekali tuh, kayak gimana nih ya, bahkan udah sampai ke luar negeri segala tetap aja ya. Akhirnya ya, datang ke tempat saya. Jadi beliau ini pria juga ya, usia 60 tahun. Nah dia riwayat diabetes ya sudah selama 20 tahun ya. Jadi hasil lab fungsi ginjal mengalami penurunan ya, kreatinin meningkat ya sampai angka 9 atau 10 tuh waktu pertama kali datang. HB juga rendah ya, HB rendah, badan sering menggigil, sudah berobat ke dalam dan luar negeri, namun fungsi ginjal terus mengalami penurunan ya, dan badannya terus menggigil ya, injak masa medisnya gagal ginjal. Nah lalu kemudian setelah datang ke tempat saya periksa, ternyata saya temukan ya secara TCM diagnosanya adalah jantungnya lemah ya, karena ditekan oleh limpa yang dingin ya. Jadi ternyata orang ini nih udah dari muda nih minumnya air dingin terus ya, minuman yang dingin, sehingga limpanya dingin, lama-lama dia menekan jantung. Lalu obat yang saya berikan adalah pare ya, pare ya, sama ya, kasus ini saya juga tidak memberikan herbal apapun, saya memberikan makanan sehari-hari sebagai obat ya, sebagai obat. Hasilnya nah, dalam 3 bulan fungsi ginjalnya perlahan membaik. Nah kreatininnya mulai menurun tuh pelan-pelan tuh, dari angka 9 sekarang terakhir kalau nggak salah tuh sudah mencapai angka 6 ya, angka 6. Lalu HB juga perlahan meningkat, badannya juga terasa lebih hangat ya. Dia bilang ini pertama kali dia bilang badannya sudah lebih hangat, udah nggak pernah menggigil lagi ya, dan sudah lebih bertenaga dia bilang ya, sudah bisa jogging, jalan olahraga ya, dia bilang seperti itu ya. Jadi ini contoh 2 kasus yang dua-dua gagal ginjal ya, dan dua-duanya mengalami perbaikan ya, perbaikan. Nah mungkin teman-teman di sini ada yang mungkin bertanya ya, kenapa kok sakit ginjal ya, kok yang diobati livernya ya. Tadi untuk kasus pertama itu darah liver itu sangat jelek mutunya. Lalu untuk kasus kedua sakit ginjal juga ya, tapi kenapa kok diobati jantungnya ya. Lalu kenapa sakit ginjal kok makan bayam, boleh makan bayam ya. Mungkin banyak bertanya, bayam kan asam urat ya, nanti kan nggak boleh ini ya gitu ya. Lalu kasus kedua juga saya resepkan pare ya, bahkan sebelumnya saya resepkan untuk kasus yang ini ya, sebelum saya berikan pare, saya sebelum berikan ubi dulu ya, saya berikan ubi baru kemudian saya berikan pare. Lah ubi kok bisa ubi kan manis ya kan, apalagi dia ada diabetes.
Nah, gimana tuh? Ya, kok boleh ya makan bayam, makan pare, makan ubi? Nah, ini yang perlu saya tekankan, harus selalu ingat, ya, harus selalu ingat ya, bahwa diagnosa medis itu tidak sama dengan diagnosa TCM. Ya, ini wajib ingat. Ya. Jadi walaupun diagnosa medisnya itu penyakit ginjal, belum tentu secara TCM itu penyakit ginjal. Ya. Nah, di sini diagnosis medis sakit ginjal. Ya, serta merta diberikan herbal, akupuntur, atau terapi untuk ginjal. Benar atau salah nih? Ya. Ini saya mohon maaf ya, sebab saya banyak temukan ya, istilahnya ya pengobat tradisional atau ya disebut ada sinset atau menyebut dirinya sebagai praktisi TCM juga ya. Nah, beliau memberikan terapi-terapi berdasarkan hasil lab dari dokter ya. Dari dokter. Jadi ya itu hasil labnya sakit ginjal. Ya udah diberikan herbal untuk ginjal ya. Untuk ginjal, titik untuk ginjal, ya semua untuk ginjal. Ya. Nah, itu benar apa enggak tuh? Ya. Nah, ini kembali lagi kita harus melihat ya. Kita ini sebenarnya praktek sebagai apa? Ya, sebagai apa? Kalau sebagai dokter, ya kita benar kita melihat perkembangan pasien dari hasil pemeriksaan dokter. Ya, tapi kalau kita sebagai istilah pengobat tradisional atau sebagai sinset TCM, ya praktisi TCM, kita apa dasarnya? Ya, apakah pemeriksaan dokter, ya, atau pemeriksaan lab, ya? Nah, kembali lagi saya di sini hanya sebagai sharing mengingatkan kembali, ya. Ini adalah buku yang kita perujukan praktisi TCM di seluruh dunia, ya, bukan cuma di Indonesia aja atau di China aja. Semua praktisi TCM ya, Chinese medicine di dunia wajib istilahnya mempelajari kitab Fang Ti Neijing ini. Tadi seperti sudah disampaikan oleh Dr. Agus ya, Dr. Agus ya. Ya, ini kitab Kaisar Kuning ya dibilangnya ya, Kaisar Kuning, Fang Ti Neijing yang sudah tua sekali ya bukunya ya. Ini kira-kira terbitnya ya udah berapa ribu tahun yang lalu ya. Tapi walaupun kitab ini dibilang kuno, cuma isinya sangat relevan sekali hingga saat ini. Ya, seperti kita tahu pengobatan Chinese medicine ini umurnya tuh sudah lama sekali. Ya, tapi masih tetap efektif ya, bahkan zaman sekarang makin seorang semakin banyak mempelajari ilmu Chinese medicine ini. Ya. Nah, lalu bagaimana TCM atau Chinese medicine memandang tubuh manusia? Ya, tadi kan dibilang sakit ginjal, kok diobati livernya? Sakit ginjal, kok yang diobati jantungnya ya? Jadi kita kembali ke prinsip Chinese medicine ya, ingat. Jadi medis sama TCM itu berbeda. Ya, cara pandang TCM terhadap tubuh manusia, ya, jadi dalam TCM itu kita ada namanya tuh 5 manajer utama atau disebut 5 organ utama sebagai pengelola sistem tubuh manusia. Apa saja 5 organ itu? Ya, ada organ jantung, ada paru-paru, ada liver, ada limfa, ada ginjal. Ya, 5 alat dalam organ ini mengelola seluruh sistem tubuh manusia. Ya, jadi ingat, dan harus diingat juga 5 organ ini adalah definisi organ secara TCM. Jadi berbeda definisi organ secara yang lain. Ya. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang pernah belajar ya, pusing ya, 5 elemen ya. Jadi 5 organ ini bekerja bersama-sama dia. 5 organ ini jantung, paru-paru, liver, limfa, ginjalnya saling bekerja bersama-sama untuk mengelola seluruh sistem tubuh manusia, yang mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, 5 organ ini yang mengatur. Nah, jadi nggak ada yang lebih tinggi atau lebih kuat dia ya, nggak ada. Ya, ini bekerja bersama-sama. Ya. Ini dicang organ function TCM. Nah, semua organ-organ ini atau manajer utama ini ya akan berfungsi dengan baik jika ya, nutrisinya cukup, ya diberikan makanan cukup sesuai, istirahatnya cukup, seluruh organ lainnya sehat, dan suhu tubuh kita harus selalu hangat. Ya, suhu dalam tubuh kita harus selalu hangat. Ya, jadi semua organ tubuh kita akan sehat ya, istilahnya kita sehat
kalau ini semua tercukupi, nutrisinya cukup, istirahat cukup, seluruh organ yang sehat, sudah tubuh selalu hangat. Ya. Nah, lalu bagaimana prinsip terapi Chinese medicine? Ya, prinsip terapi Chinese medicine, yaitu kita kembali ya untuk memperbaiki fungsi organ Changfu ya atau si top manager tersebut ya kita perbaiki. Kita cari siapa si organ mana nih yang jadi biang kerok kayak istilah seperti itu. Ya. Nah, akupuntur, bekam, moksibusi, tuina, herbal, meditasi, qigong dan terapi makanan itu merupakan pilihan ya. Pilihan cara dan alat untuk penyembuhan. Ya, jadi yang pertama dan utama adalah harus dicari dulu ya penyebabnya siapa nih, organ mana yang jadi penyebabnya. Ya akarnya siapa nih, diagnosis yang tepat ya. Baru kemudian dicari ya alatnya, caranya, alat terapi yang mana yang cocok untuk penyebab diagnosis yang kita temukan tersebut. Ya, sehingga tata laksana ini tidak boleh terbalik ya atau dibalik sama sekali. Ya kalau kita lihat zaman sekarang balik ya sekarang orang-orang nyarinya tuh obatnya dulu ya, lalu obatnya nih cocok buat apa ya gitu ya. Contoh ya kayak kemarin ya, mungkin kemarin sempat ada yang heboh kayak apa kayu bajaka ya, daun ungu ya itu katanya buat kanker. Ya, jadi sekarang orang nyari herbalnya dulu lalu dicocok-cocokin, oh ini bisa buat kanker nih, oh ini bisa buat apa jantung nih gitu ya. Sebenarnya tuh udah apa salah itu ya. Jadi harus semua tuh dicari dulu diagnosisnya apa ya, penyebabnya apa, baru dicari bagi apa alatnya untuk menyembuhkannya seperti apa ya. Nah ini kembali saya ingatkan kembali ya, jadi secara TCM ya ada namanya tuh 4 cara pemeriksaan bagaimana kita sebagai praktisi TCM, sebagai praktisi Chinese medicine kita memeriksa pasien ya, apakah dengan hasil lab, apakah dengan tensi meter ya. Ya, ada 4 cara ya, yaitu Wang, Wen, Xie. Ya, mungkin teman-teman ada yang sudah tahu atau mungkin yang belum tahu. Yang 4 cara ini adalah pertama Wang. Ya, kita melihat ya atau memperhatikan. Ya, jadi melihat pasien itu seperti apa wajahnya ya, seperti apa lidahnya, warna kulitnya, tubuhnya seperti apa, ya kita mesti lihat. Ya, lalu Wen ya. Wen yang kedua ini adalah kita mesti mendengar ataupun membaui ya pasien ini suaranya seperti apa ya, suaranya serak kah atau ada batuk kah ya, atau dia ada kayak suara bunyi-bunyi nafas yang tidak normal kah ya, atau membaui atau pasien-pasien ini ada bau-bau yang kurang nyaman ya. Lalu Wen yang kedua nih ya, ini Wen yang kedua, jadi ini dalam bahasa Mandarin ya, walaupun nih bacanya sama-sama Wen, cuma dalam bahasa Mandarin Wen yang sini berbeda dengan yang ini ya, sebab tulisannya berbeda. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia susah juga ya kalau mau kita ini sebagai tambahan aja. Jadi satu ini Wen, satu lagi Wen ya. Satu Wen yang keduanya adalah Wen bertanya. Jadi kita bertanya keluhan pasien apa ya, sudah berapa lama, ya, riwayat penyakitnya, riwayat kehidupannya seperti apa dan lain-lain. Kita tanya. Hal yang terakhir adalah C. C itu adalah perabaan ya, itu perabaan nadi. Ya, perabaan nadi. Ya, jadi ini 4 cara ya, 4 cara yang sudah dari zaman dulu hingga sekarang tuh terus dilakukan oleh para praktisi-praktisi Chinese medicine di seluruh dunia dari dulu hingga sekarang. Ya, dan 4 cara ini tidak bisa didiskon ya. Jadi nggak bisa, udahlah saya lihat aja deh, nggak usah yang lain, nggak usah tanya, nggak usah rabadadi. Ada ya, saya lihat tuh, ini mohon maaf ya kalau ada yang mungkin tersinggung. Soalnya ada saya temukan praktisi-praktisi yang hanya lihat langsung tahu, oh kamu sakit ini, minum herbal ini, ya. Cuma lihat ya, belum ditanya, belum dilihat lidahnya, belum dicek nadinya, cuma lihat baru datang, ya, baru duduk udah tahu, oh kamu sakit ini, karena ini herbal ini, minum herbal ini 2 minggu gitu ya. Itu sih saya, ya mungkin beliau mungkin memang jago atau apa ya, saya nggak tahu ya. Seperti itu. Ya, atau kadang ya, jadi ini sama sekali tidak bisa didiskon ya. Kalau memang mau menemukan diagnosis yang sempurna, yang lengkap ya, yang lengkap. Jadi dan banyak juga yang bertanya ya sekarang ya, bisa nggak dok
namanya periksa online, ya diagnosis online, diagnosis ya apa periksa jarak jauh. Ya mohon maaf ya kalau kita istilahnya Chinese medicine kita tidak bisa periksa jarak jauh. Ya sebab ya kita mesti lihat nih bagaimana periksa jarak jauh ya. Cuma misalnya hanya dengan chat WhatsApp ya, dok saya sakit ini. Lah orangnya aja kita nggak tahu kayak apa. Ya gimana kita bisa memberikan istilahnya pengobatan atau bisa memberikan obat yang tepat ya, kita nggak dengar suaranya ya, kita nggak lihat orangnya ya, boro-boro kita raba nadinya ya, dia nggak bisa ya, kita nggak apa CT tuh nggak bisa namanya tuh periksa jarak jauh ya, kalau bener kasih obatnya, kalau salah gimana ya, jadi nggak bisa main-main ya, soalnya kita yang kita hadapi ini adalah ya manusia orang yang sakit yang butuh pengobatan, jadi kita juga nggak bisa istilah tebak-tebak lah, coba-coba deh, oh minum herbal ini deh, kita minum herbal ini nggak sembuh, ganti deh herbal yang lain deh, ya nggak bisa gitu ya, itu namanya tebak-tebakan ya, kayak main ini gaple ya. Nah dari cara diagnosa ini baru kita cari ya, kita analisa ya, secara Chinese medicine kita analisa, kita gunakan semua teori-teori analisis statistik yang sudah kita pelajari ya, bisa dengan prinsip yin yang ya, kita punya prinsip Pakang ya, atau 8 bisa dengan teori Using elemen-elemen, atau dengan prinsip teori Sang Hanlun ya, tentang penyakit dingin, atau teori Sanjiao ya, tentang teori lain TCM lainnya, itu analisa ya. Nah baru kemudian kita temukan nah organ Changfu mana nih yang sebagai penyebabnya nih. Ya, baru kita bisa berikan terapinya. Ya saya kira di dunia kedokteran pun atau dunia medis pun juga sama ya, semua dilakukan ini ya, diagnosa, analisis, cari penyebabnya, baru ini kan keluar terapinya. Ya nggak ada tiba-tiba orang datang tiba-tiba langsung kasih obatnya, nggak ada. Pasti mesti periksa dulu ya, periksa ya, cek ini, cek itu kan. Kita periksa, kita analisa, baru kita berikan obatnya. Ya, sama ya di TCM itu seperti itu. Ya, Chinese medicine pun juga kita periksa dulu, kita analisa, kita cari penyebabnya, baru kita berikan terapinya. Nah, yang diukur adalah fungsi ya. Nah, kita melakukan pemeriksaan tadi ya, cara pemeriksaan ini. Ya, kita mengukur apa sih dalam Chinese medicine? Kita ukur apanya sih? Ya kan kita kan Chinese medicine kita kan nggak ada hasil lab, ya nggak pakai lab, nggak pakai tensimeter, nggak pakai macam-macam. Ya orang zaman dulu, ya tabib-tabib zaman dulu kan nggak ada ya. Orang datang terus ditensi, orang datang terus disuruh apa lab darah, nggak ada. Yang kita ukur adalah fungsi dari pengelolaan Qi, Jing, dan Shen. Ya. Qi ini adalah energi ya dalam konsep TCM. Lalu Jing ini adalah kombinasi energi prenatal dan DNA ya, dalam konsep TCM. Lalu Shen adalah emosi ya, dalam konsep TCM. Jadi kita mengukur seseorang ini sehat atau enggak ya dari ini tiga ini. Qi-nya bagaimana, Jing-nya bagaimana, Shen-nya bagaimana. Ya. Jadi kalau Qi, Jing, sama Shen orang ini bagus semua, itu orang ini sehat. Tapi kalau dari tiga ini ada yang nggak beres, berarti ini orangnya ada sakit. Ya, nanti kita cari penyebabnya. Ya. Nah, teori konsep dasar dari dokter TCM selalu menjadi pegangan dalam setiap langkah penata laksanaan terapi TCM. Ya, jadi jangan dibilang ya semuanya, ini teori dasar. Justru teori yang dasar itu yang paling penting. Ya, fondasi, basic itu yang paling penting. Ya, bayangkan kita bangun rumah, bangun gedung, fondasinya nggak kuat, ya bagaimana tuh? Ya pasti rumah atau gedung itu akan runtuh, ya cepat runtuh. Ya kalau fondasinya nggak kuat. Ya sama ya, kayak mungkin belajar kedokteran ya sama. Belajar kedokteran apa fondasinya ya, anatomi, ya fisiologi. Kita mesti tahu tubuh manusia seperti apa, kita mesti tahu organ tubuh manusia yang sehat seperti apa, ya patofisiologi seperti apa. Ya setelah kita tahu, ya basic-basicnya fondasinya, baru kita belajar yang sakit-sakit kan, patologi, ya baru belajar obat-obatannya. Sama ya, dalam TCM juga tidak ada namanya tuh tebak-tebakan atau kayak dukun-dukunan ya. Jadi Chinese medicine itu sama ya,
kita belajar istilahnya tuh basic-basicnya, yin yang-nya, 5 elemennya, apa qi, jing, shen-nya, organ cangkrunya kita mesti pelajari, ya, baru kita bisa memberikan layanan terapi yang baik ya kepada pasien-pasien. Nah, ini kembali lagi ya, saya ingatkan kembali ya. Ya, kita mau jadi apa nih sekarang sebenarnya nih, ya? Mau jadi dokter, ya mau jadi istilahnya kita mau apa layani pasien dengan kedokteran barat atau kita dengan istilahnya pengobatan tradisional ya, atau Chinese medicine, ya. Coba saya lihat, ini mohon maaf ya, saya kan sekarang nih udah campur-campur ya, dokter entar jadi sinse, entar sinse jadi dokter, ya. Ya bingung lah ya, kadang-kadang bingung juga ya. Pasien datang ke istilahnya ke sinse ya, atau praktisi tradisional ya. Tapi terus si sinse ini, si praktisi tradisional ini bilang, coba ibu cek darah, coba tensimeter. Lah, emang apa ini mohon maaf ya, emang kita diajari ya, maksudnya dalam pengobatan Chinese medicine apakah ada namanya kita mendiagnosa seseorang dari cek darah atau dari tensimeter? Ya kalau memang istilahnya kalau memang pengen belajar ya hasil lab atau pengen belajar istilahnya penyakit-penyakit dalam ilmu kedokteran barat, ya belajarlah kedokteran dengan benar, ya, baru lalu jadilah dokter yang baik, ya, dokter yang benar. Jadi jangan campur-campur ya. Ntar setengah belajar ini, ntar setengah belajar ini, lalu akhirnya terapi campur-campur. Ntar kadang dikasih herbal, ntar kadang disuruh makan antibiotik, ya, campur-campur. Ya kadang ya saya juga temukan pasien-pasien yang saya nggak tahu ya diberikan kapsul, katanya kapsul herbal, ya tapi nggak ada mereknya, nggak ada apa, cuma dibungkus saja. Ya saya buka kapsulnya, ya itu sepertinya bukan herbal ya, saya nggak tahu itu isinya apa. Yang katanya diberikan sama ini, sama pengobat tradisional ya. Jadi kita mesti tahu ya, kita mau jadi apa nih ya. Kalau mau jadi sinse, mau jadi praktisi TCM, jadilah praktisi TCM yang benar ya, yang serius ya, yang serius ya. Ya sama seperti kata guru saya ya, kita mau jadi apapun tuh harus jadi yang terbaik ya. Mau jadi tukang tambal ban pun jadi tukang tambal ban yang profesional, yang serius, yang serius. Ya lalu, nah bagaimana caranya ya? Ya tidak ada cara lain ya. Semua harus belajar ya, banyak belajar, banyak membaca dan latihan terus. Ya soalnya sekarang saya lihat ya semakin banyak ya orang-orang ini semakin malas ya, istilahnya malas belajar, malas baca. Ya kadang ada yang bilang mau belajar, tapi belajar online saja. Gimana kita belajar online? Ya memang kita menghadapi pasien online, ya nggak bisa. Ya kadang-kadang saya pernah buka kursus ya, kursus bahkan ini sebenarnya kursusnya online ya, selama 3 bulan. Dibilang lama ya. Bahkan kadang-kadang diberikan artikel yang panjang, dibilang udah kepanjangan, malas baca. Ya gimana mau ini? Ya ini kembali lagi ya. Jadi sebab sekarang ini ya kalau di Indonesia ya, ini pemerintah kan ingin istilahnya mengembangkan ilmu kesehatan tradisional ya. Nah, kitanya sendiri sebagai pengobat tradisional ya harus juga bisa menunjukkan kepada pemerintah ya bahwa kita ini memang qualified, ya kita ini memang berilmu, memang istilahnya tuh berisi ya. Jadi bukan istilahnya sekarang tuh banyak ya istilahnya cuma ikut kursus singkat ya 1 bulan terus buka praktek ya, cuma belajar kursus singkat berapa minggu buka praktek ya. Gimana pemerintah mau percaya ya sama kita, gimana ya, maksudnya siapa sih kita yang mau berobat ke pengobat yang cuma lulusan kursus ya, atau bahkan cuma lulusan kursus singkat ya, kan bahaya sekali ya. Ini mohon maaf ya kalau ada yang ini ya. Ya ini saja cuma mau mengingatkan kembali ya, untuk meningkatkan derajat ya pengobatan tradisional di Indonesia, kita sendiri juga harus meningkatkan
kemampuan kita, ya, kemampuan kita, ilmu kita, ya, yang sembarangan. Ya, sebab kenapa? Kenapa saya bilang ini? Ya, seperti kita tahu, ya, pasien-pasien yang datang ke kita, ya, ke pengobat tradisional, coba pasien-pasien apa? Ya, pasien-pasien itu yang sudah parah-parah, ya, yang sudah istilahnya tuh ke dokter tuh udah bosen, ya, ke dokter tuh udah istilahnya tuh udah mentok, ya, udah mentok secara kedokteran barat, kedokteran medis tuh udah mentok, baru datang ke kita. Nah, kitanya sekarang bagaimana? Ya, kalau ilmu kita cuma setengah-setengah, ya, kan banyak sekali. Ya, jadi harus benar-benar belajar, ya, belajar dengan serius, ya, banyak baca, banyak belajar dan latihan, ya. Ya, mungkin ini sekian dari saya. Ini ada sedikit kata-kata dari kitab Fountain Aging. Ya, the key to mastering health is to regulate the yin and yang of the body. Ya, jadi kunci ya untuk menjadi sehat adalah dengan menjaga keseimbangan yin dan yang pada tubuh kita. Ya, jika yin dan yang disrupted, ya, terganggu, it is like going through a year with spring but no winter or winter but no summer. Ya, jadi ketika yin dan yang kita terganggu, maka itu seperti kita melalui musim semi tanpa musim dingin atau musim dingin tanpa musim panas. Jadi sebenarnya prinsip, ya, terima kasih.